Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani illa man aba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patutlah kita syukuri bahwasanya kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid yang penuh barokah ini untuk menjalankan perintahnya Allah, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan modal takwa inilah kita bisa hidup sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang masih berada di bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kiranya kita bersyukur atas kelahiran beliau, karena dengan adanya beliau yang diutus oleh Allah dalam membimbing umat manusia melalui agama rahmatullah, yaitu agama Islam. Di seluruh dunia, orang yang beragama Islam pada bulan ini berlomba-lomba untuk memperingati atas kelahiran beliau, yaitu dengan melantunkan sholawat dan sanjungan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah untuk beliau supaya engkau mendapat ketentraman, mendapat keselamatan. Nabi bersabda, man kana alayya min ummati mukhlishan min qalbihi sholawata wahidata sallallahu alaihi asyrata sholati warfa'alahu asyrata darajati wa maha anhu asyara sayyiati. Barang siapa di antara umatku yang membaca sholawat atasku satu kali saja dengan ikhlas dari lubuk hatinya, maka Allah akan menurunkan 10 rahmatnya, mengangkat 10 derajatnya dan menghapus 10 kesalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah terbiasa membaca sholawat Nabi, tapi akankah sholawat Nabi itu datang dari hati kita yang ikhlas, datang dari lubuk hati kita, ataukah dari mulut kita saja? Untuk itu marilah melalui sabda ini, barang siapa yang bersholawat Nabi melalui hatinya nyambung, maka Allah akan mengangkat 10 derajatnya. Mudah-mudahan selawat kita yang kita baca setiap hari itu adalah ikhlas dari hati sanubara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah cerita, barang siapa yang senang untuk memikirkan atau meramaikan
atau memperingati atas kelahiran beliau Nabi besar Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan rahmat, bahkan akan memberikan kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat. Cerita ini diawali dengan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggali satu anak laki-laki yang masih umur di bawah 1 tahun. Kehidupan sehari-hari dia selalu sengsara karena tidak punya pekerjaan, tapi ia punya bekal. Ketika dia mengaji pada seorang gurunya, dia diberitahu oleh gurunya bahwasanya orang yang memuliakan atas kelahiran Nabi, maka Allah akan memuliakan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Ketika itu dalam hati sanubaranya dia ingin memuliakan kelahiran Nabi, tapi tidak punya apa-apa. Harta satu-satunya yang dimiliki adalah anak laki-laki yang masih berumur di bawah 1 tahun. Maka diberanikanlah dia untuk pergi ke seorang Yahudi yang kaya raya, yang setiap hari adalah kerjaannya adalah gadai. Maka dia datang ke orang Yahudi itu untuk menggadaikan anaknya. Kemudian dia minta uang 10 dinar. Kemudian dari 10 dinar inilah dikasihlah seorang janda ini oleh orang Yahudi. Kemudian dipesan, kamu harus mengembalikan dalam waktu 3 bulan. Kalau kamu 3 bulan tidak bisa mengembalikan, maka anakmu akan menjadi milikku. Setelah disepakati baru uang dikasihkan, anak digadaikan. Kemudian ibu ini pergi ke pasar, belanja makanan buah-buahan yang enak-enak yang tidak pernah ia makan. Karena dia tahu ini adalah untuk meramaikan atau merayakan kelahiran Rasulullah SAW, maka dia sajikan makanan yang enak-enak. Setelah pulang, kemudian dia mengundang para tetangganya. Satu pun tetangganya tidak percaya dan tidak mau datang, karena dia tahu bahwa orang ini untuk makan saja susah, apalagi menjamu kita-kita. Kata tetangganya, tidak akan bisa menjamu kita-kita yang akan hadir. Padahal seorang janda sudah bilang, sudah aku sediakan makanan yang enak-enak untuk kalian, datanglah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah tetangga diundang tidak ada yang datang, susah hatinya seorang janda ini. Dia berjalan dengan lunglai. Kemudian ketika dia sedih, tidak ada harapan, datanglah ada sesosok orang yang berbaju putih, tinggi besar. Dia mengatakan, wahai ibu, jangan susah, aku akan datang. Berapa yang kau butuhkan, orang yang kau datang? Kemudian ibu ini bilang, saya butuh 10 orang. Baik, saya akan datang dengan 11 orang. Waktunya kapan? Sehabis asar. Baik, sekarang ibu pulang, aku akan datang setelah asar dengan 11 orang. Kemudian setelah asar, datanglah seseorang atau 11 orang ini dengan pakaian yang sama, tinggi yang sama, baunya harum sekali. Kemudian dimulailah dengan pembacaan sholat Nabi. Yang tadi tetap pembukaan, inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sungguhnya ya Allah dan malaikat itu adalah bersolawat untuk kanjeng Nabi. Kemudian dibacalah sholawat untuk kanjeng Nabi. Suaranya begitu merdu dan keras, sehingga tetangganya yang tadi diundang tidak mau datang. Mereka berbondong-bondong ingin tahu siapa yang diundang dan siapa yang melantunkan sholawat-sholawat Nabi. Ternyata setelah datang mereka kaget karena ada 11 orang yang tingginya sama dan rupanya sama, baunya sangat harum. Ketika sholawat sudah terakhir, kemudian dihidangkanlah makanan yang tadi sudah disiapkan oleh ibu ini. Setelah itu ibu mempersilakan, wahai kisanak, silakan, inilah makanan yang bisa aku janjikan, yang bisa aku sajikan. Ini makanan yang terenak bagi saya. Kemudian para tamunya ini diam saja. Mereka tidak bergeming karena dia adalah malaikatnya Allah, maka dia tidak makan dan tidak minum, dilihat saja. Kemudian ibu ini, wahai kisana, apakah kurang enak sajian yang aku sajikan kepada Anda, wahai kisana? Kemudian salah satu pimpinan berkata, wahai ibu, ketahuilah bahwa saya ini adalah malaikat-malaikatnya Allah yang tidak ada nafsu untuk makan. Setelah mendapat itu, kemudian ibu ini menjadi pingsan karena tidak pernah rumahnya didatangi oleh 11 malaikat. Kemudian di tengah pingsan ini,
11 malaikat ini menyisikan dinar. Setiap satu piring didirikan di bawahnya 10 dinar. Kemudian setelah ibu pingsan, maka makanan ini dimasukkan ke dalam. Ternyata di bawah piringnya itu setiap piring ada 10 dinar. Kemudian makanannya itu dibagikan kepada tetangganya. Ternyata tetangganya itu diundang tidak mau, tapi diberi makanan dia mau. Kemudian singkat cerita, datanglah ibu ini ke rumah Yahudi ini untuk menebus anaknya. Wahai ibu, ini masih 1 hari. Kau mau apa? Saya mau menebus anak saya. Bagaimana kamu mencari uang? Sehari sudah mendapat uang 10 dinar. Katanya ini rezeki dari Allah. Kemudian dikeluarkanlah uang 10 dinar, maka anak ini diambil oleh ibu ini. Tinggal 10 dinar, tinggal 1 dinar. Ya, ini kemudian dia pergi ke pasar. Kemudian setelah itu dia belanja apapun keperluan rumah tangga. Setelah dibayar, uang itu selalu ada kembalinya. Setiap dibayar, uang itu selalu ada kembalinya. Sehingga ibu ini menjadi kaya raya dengan adanya uang yang selalu dibelikan mesti ada kembalinya. Baru dia ingat, iya, orang yang memuliakan atas kelahiran Kanjeng Nabi, maka dia dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian ya cerita singkat yang bisa saya sampaikan. Untuk itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya untuk memuliakan atau untuk meramaikan atas kelahiran Kanjeng Nabi itu adalah sangat besar manfaatnya, karena sudah jelas Allah sudah berfirman tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Untuk itu marilah kita bersama-sama, mumpung ini masih di bulan Rabiul Awal, kita lestarikan, kita untuk membaca sholawat untuk Nabi dengan keluar dari lubuk hati kita sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jalan wa iyyakum minal aizina wal amirin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis solihin. Wa qirabbil birri warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.